Halo guys, balik lagi di channel gua. Kali ini gua bakal bikin konten kisah ya, kisah-kisah ya di zaman dulu. Tapi ini tuh menurut gua emang udah banyak sih yang kayak apa sih ngasih kisah ini ya, banyak youtuber-youtuber yang udah kayak menstorikan kisah ini. Cuma menurut gua tuh ini tuh seru banget gitu. Jadi gua tuh ini salah satu kisah yang gue suka juga, yang nggak bosen lah menurut gua, kalau menurut gue pribadi ya dengerinnya gitu. eh, Tentang di zaman dulu tuh, di tepatnya di Hungaria ya, itu tuh ada sosok wanita Dracula gitu, psikopat di Hungaria itu zaman kerajaan dulu gitu. Nah itu seru banget sih. Jadi psikopat zaman dulu tuh menurutku lebih sadis gitu, lebih sadis banget gitu dia. Ini cewek loh, bukan cowok ya. Jadi semoga kalian suka dengan video gue ini. Kalau yang suka tonton terus ya sampai akhir. Oke, jadi kisahnya yang bakal gue ceritain ini adalah kisahnya Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory ini bangsawan sih. Dia tuh lahir dari bangsawan Hungaria ya. Dia tuh lahir dari tanah Hungaria. Jadi dia tuh masuk Guinness Book of Record sebagai wanita terbanyak membunuh lah ya. Membunuh sebanyak 612 korban selama 25 tahun. Gila gak tuh? 612 korban dalam jangka waktu 25 tahun cuy. Gila. Tapi ingat, tapi Elizabeth Bathory ini dia itu dibantu dengan 4 pelayannya. Nah, dibantu dengan 4 pelayannya dalam menyiksa maupun membunuh para gadis-gadis. Jadi si Elizabeth Bathory ini melakukan pembunuhan itu buat katanya awet muda guys. Jadi di zaman dulu juga ada tuh kayak tumbal lah ya, tumbal awet muda. Jadi yang dibunuh tuh para gadis-gadis perawan-perawan lah ya, kayak gitu. Dan dia tuh membunuh dari tahun 1585 sampai 1609. Gila gak tuh, lama banget gak tuh. Nah, untuk biografinya Elizabeth Bathory itu lahir dari keluarga bangsawan Hungaria. Dia lahir itu tahun antara tahun 1560 atau 1561 di kota Nyírbátor, kerajaan Hungaria nih. Ayahnya namanya itu George Bathory dan ibunya itu Anna Bathory. Dari keluarga ibu Elizabeth Bathory ini masih punya nih hubungan kerabat nih sama kerajaan Polandia, sama raja Polandia nih, dan pangeran Transilvania. Nah, jadi Elizabeth Bathory ini tinggal dan besarnya tuh di istana keluarga di Exet, Hungaria Timur. Nah, jadi Elizabeth ini lahir dari keluarga bangsawan gitu kan ya, yang istimewa lah ya. Terus Elizabeth ini besar dalam limpahan kekayaan, jadi hartanya banyak, pendidikannya tinggi, status sosialnya pun wah gimana lah, mantap lah ya. Tapi dari hidupnya yang mewah segala macam itu, menurut gue ada satu sih yang ganjil. Maksud gue yang ganjil tuh gini. Jadi selama hidupnya itu dengan limpahan kekayaan, pendidikan juga sosial yang baik, Elizabeth Bathory ini juga diketat gitu loh sama keluarganya. Ya mungkin namanya putri bangsawan gitu kan, dia diketatin banget lah ya sama keluarganya. Sampai dari jodoh aja nih, dia pernah tunangan sama keturunan bangsawan lain itu dari umur 10 tahun coy. Umur 10 tahun tuh dia udah ditunangin sama pangeran-pangeran lah ya, bangsawan-bangsawan dari negara-negara lain. Nah, terus Elizabeth ini nikah itu di umur 15 tahun. Nah, suami pertamanya itu adalah Ferenc Nadasdy. Ferenc Nadasdy ini putra dari Baron Tamas Nadasdy. Nah, dia juga dari Hungaria. Tapi ketika si Elizabeth nikah ini umur 15, si Nadasdy ini umur 19 tahun, Bang Nadasdy ini. Nah, tapi ada tapinya juga. Dia dinikahin ini, jadi pernikahan mereka ini tuh dilatar belakangi ada politik lah ya. Jadi mungkin Bang Nadasdy karena dia orang terpandang juga bangsawan, si
Elizabeth juga mungkin sama bangsawan gitu kan, bisa membangun politik di Hungaria gitu kan, bisa jadi pemimpin gitu. Nah, abis dia nikah tuh sama si Nadasdi, dia tuh pindah di kastil keluarganya Nadasdi, yaitu di Sarvar. Nah, tapi setelah nikah itu, walaupun si Elizabeth itu tinggal di kastilnya Nadasdi, tapi suaminya ini langsung lanjutin pendidikannya lagi, karena kan masih umur 19 tahun kan. Nah, di Austria nih, tepatnya di Wina. Pada tahun 1578, Nadasdi itu jadi komandan, guys. Jadi komandan pasukan Hungaria. Langsung turun tuh terjun perang. Jadi waktu itu Nadasdi ini mimpin perang pasukan Hungaria itu buat lawan Kesultanan Utsmaniyah. Wah, Utsmaniyah. Nah, selama nih si suami ini lagi perang nih, perang itu bawa tembakan, nggak tahu bawa tembakan. Zaman dulu tuh tahun 15-an silam tuh 1500-an, nggak tahu udah perangnya bawa apa ya. Nah, jadi selama perangnya itu si Elizabeth ini jadi berwenang nih ngaturin bisnis di kerajaan, dia mengatur kenegaraan, ya kan. Dalam urusan kesehatan masyarakat pun juga dia yang ngatur nih. Jadi namanya zaman dulu mungkin kerajaan gitu kan ya, maksudnya kayak kerajaan gitu kan mungkin berpengaruh banget gitu kan. Dari si ratu lah ya, ini kan ratu jatuhnya. Nah, dan dari pernikahan si Elizabeth Bathory ini sama si Nadasdi, dia itu punya 5 anak, guys. Punya 5 anak. Jadi dari pernikahan hasil sama Nadasdi ini lahirlah 5 anak gitu kan. Nah, akhirnya Nadasdi ini meninggal di tahun 1604 di usia 48 tahun karena sakit. Jadi setelah dia berjalan rumah tangga gitu kan, si Nadasdi perang. Jadi kalau kata sekarang mah ya, istrinya di rumah, suaminya tuh pelayar gitu. Jadi pulangnya tuh jarang gitu. Jadi si sama si Nadasdi ini dulu zaman lagi dia perang-perangnya itu dia tuh sering di luar. Jadi jarang ada di rumah. Jadi si Elizabeth Bathory ini sering ditinggal sendiri gitu kan. Nah, terus tahun 1602 dan 1604 ini nih ada kabar-kabar nih, berita-berita yang di lingkungannya kerajaan nih, lingkungan kerajaannya Elizabeth Bathory ini, bahwa terjadi kekejaman yang dilakukan Elizabeth Bathory. Apa sih kekejamannya gitu kan? Nah, jadi kabarnya itu sampai masuk nih ke kupingnya menteri-menteri nih. Nah, nama menterinya itu Menteri Lutheran. Nah, ada Menteri Lutheran, Menteri Istvan Magyari. Nah, akhirnya dia tuh nanya nih sama si Elizabeth, sama keluarga Elizabeth Bathory ini. Nah, terus dia ngajuin ngajuin ke pengadilan Hungaria gitu, bahwasannya Elizabeth Bathory ini melakukan kekejaman. Tapi di sini kita belum membahas tentang kekejaman yang dilakukan ya. Pada tahun 1610, Raja Hungaria Matthias II merintahin tuh pejabat tinggi Hungaria namanya György Turzo untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti. Maksudnya apa sih yang dilakuin ini sama Elizabeth Bathory, kok bisa sampai keluarganya tuh dituntut gitu loh ke pengadilan Hungaria gitu kan. Nah, makanya Raja Hungaria Matthias II ini merintahin kayak menteri-menteri atau pejabat tingginya, yaitu salah satunya György Turzo, untuk melakukan investigasi ke tempatnya Elizabeth Bathory, keluarga Elizabeth Bathory. Dan penyelidikan itu ngebawa 300 saksi. Jadi dicomotin tuh 300 orang saksi, 300 bayangin, 300 saksi dikumpulin tuh dari catatan persidangan. Nah, jadi keterangan yang diberikan ini ada catatan yang menuliskan bahwasannya ada 4 yang terdakwa nih, baru terdakwa nih, yang ngebantuin Elizabeth Bathory ini ngelakuin aksinya gitu loh. Nah, terus juga ada juga dari pemuka agama, dari bangsawan hingga rakyat jelata yang ngebantuin tuh, termasuk pekerja di kastil juga nih.
Jadi dia nggak sendiri guys, Elizabeth Bathory ini nggak sendiri. Nah, kita masuk ke kejaman Elizabeth Bathory. Menurut yang diterangkan, Elizabeth Bathory ini korban-korbannya itu awalnya nih anak gadis umur 10 sampai 14 tahun. Bocil-bocil lah ya, kalau kayak paling SMP kelas 1 PSD kali ya. Dia tuh dari gadis-gadis atau bocil-bocil dari rakyat-rakyat yang kurang mampu atau rakyat jelata gitu kan. Jadi si Elizabeth Bathory ini nawarin pekerjaan nih, karena kan waktu itu kan lagi susah nih nyari gawe kan gitu, nyari kerjaannya lagi susah gitu kan. Terus si Elizabeth Bathory ini nawarin nih, lu mau nggak nih ada kerjaan gitu kan, jadi pelayan kastil gua gitu kan. Nah bayaran tuh tinggi banget, jadi dia mengiming-imingi gaji yang besar gitu, gajinya gede gitu kan. Nah terus si korbannya ini ya otomatis mau lah gitu kan, ya kan, karena kan posisinya dia butuh kerjaan, dia butuh duit gitu kan, ya kan, buat menghidupi ya bapak ibunya atau keluarganya atau siapa lah ya, ya untuk menghidupi dirinya sendiri gitu, karena keadaan lagi susah pada saat itu ya. Nah terus korbannya juga bertambah nih, korbannya juga nggak cuma dari kalangan rendah aja nih, dari kalangan putri bangsawan juga jadi korbannya Elizabeth Bathory. Jadi semakin Elizabeth Bathory itu kayak gampang nih dapetin korban, dapetin tumbal gitu kan. Nah udah gitu dia tuh ngambilin dari putri-putri bangsawan gitu, karena dia dibantu, yang tadi gue bilang dibantu sama beberapa orang juga gitu. Jadi dia tuh, si Elizabeth ini merintahin mereka buat nyulik putri-putri bangsawan itu gitu loh. Nah dan disiksa sama dibunuhnya nih, yang dilakuin nih sama Elizabeth Bathory ini, dari pemukulan, pembakaran, mutilasi, melukai wajah, serta memaksa korban kelaparan hingga mati. Tuh lu bayangin, psikopat tuh kayak gitu, psikopat zaman dulu tuh tahun 1500-an tuh. Lebih parah mana? Kalau psikopat sekarang kan mungkin yang di film-film Korea maupun luar negeri, film-film Amerika segala macam kan, psikopatnya kan mungkin ya berdarah dingin lah ya. Lagi tidur tiba-tiba dia bisa tiba-tiba nongol bunuh, ntar nggak tahu siapa yang bunuh kan kayak gitu. Kalau ini tuh kayak terus diculik, kalau nggak disiksa dulu, siksanya mungkin kayak dipukulin dulu. Kalau ini kayaknya lebih mengkhawatirkan buat para korban ya, karena udah dipukulin, dibakar, dimutilasi pula. Terus si muka ini dicocok-cocok pun, mungkin kayak ditusuk-tusuk atau gimana. Terus si korban gak dikasih makan sampai dia mati kelaparan. Nah terus juga nih, dari arsip yang disimpan di kota Budapest, jadi Elizabeth Bathory ini juga melakukan kanibalisme guys. Jadi selain dia psikopat, dia juga kanibal. Jadi selain psikopat nih, dia juga kanibal gitu kan. Jadi mungkin si korban-korban itu dimakanin apa digadoin gitu kan, pakai Royco biar ada rasa-rasanya, pakai garam dikit biar asin gitu kan. Nah, jadi pada tahun 1610 penyelidikan yang dia lakukan Turzo itu dapetin hasil guys. Dapetin hasilnya apa? Jadi ada hasil yang didapetin Turzo itu, ada beberapa saksi yang melaporkan melihat langsung ke kejaban Elizabeth Bathory dan bersama 4 pelayannya. Nah akhirnya si Turzo ini nih sama petugas-petugasnya langsung ke kastil Kektis dan menahan Elizabeth Bathory juga pelayan-pelayannya yang membantu dalam penyiksaan, pembunuhan, mutilasi, kanibalisme dan lain-lain. Pada Januari 1611, persidangan untuk kasus Elizabeth Bathory dipimpin oleh Hakim Agung Kerajaan Theodosius dan 20 hakim asosiasi. Puluhan saksi itu dihadirin tuh di persidangan. Kecuali semuanya saksi dihadirin kecuali seorang pelayan yang memberikan keterangan yang memberatkan sang bangsawan. Jadi jadi dari semua pelayannya dia ada juga yang nggak pro gitu, ada yang kontra. Jadi pas di persidangan itu seluruh pelayan itu
ya di sidang gitu, kecuali pelayan yang ngeberatin ke bangsawan gitu, kayak memberatkan. Nah, selain saksi juga, pengadilan juga meriksa nih kerangka dan mayat di kastil si Elizabeth Bathory ini. Jadi diperiksain, diotopsi lah kalau zaman sekarang ya. Diotopsi kerangka-kerangkanya, ya kan. Nah, salah satu yang menjadi perhatian nih di persidangan itu jumlah korban, guys. Ada korban yang menyebutkan, ada saksi yang menyebutkan, maksud gua, korbannya itu sekitar 30-an. Ada pula saksi juga yang nyebut 50-an. Ya kan? Atau lebih lah ya. Nah, ada satu saksi yang bernama Susanna. Nah, dia tuh bersaksi bahwasannya dia menyebutkan ada Elizabeth itu punya buku. Nah, di dalam buku itu berisi daftar-daftar korban yang jumlahnya sampai 650 orang. Lu bayangin, 650 orang dia bunuhin, dia siksa, dia psikopatin, dia kanibalin tuh, lu bayangin tuh. Tapi buku itu tuh nggak bisa ditemuin, guys. Walaupun ada 32 lembar yang tertulis, yang dibuat Bathory, disimpan dalam arsip negara Hungaria di Budapest. Jadi buku itu tuh nggak ditemuin, cuma ada 32 lembar yang si Bathory simpen lah ya. Si Bathory simpen dalam arsip negara. Setelah pengadilan itu menetapkan, jadi pengadilan itu menetapkan 80 orang menjadi korban. Ini korban resminya ya, jumlah korban resminya itu 80 orang yang dilakukan oleh Elizabeth Bathory, kanibalisme, pembunuhan, psikopat, segala macam. Nah, pas udah si Elizabeth ini dijatuhi hukuman, nah hukumannya itu sebagai pelaku pembunuhan ratusan orang, dan Elizabeth itu dipenjara di kastil Kektis dan ditempatkan dalam sebuah ruangan tertutup dan tanpa jendela. Nah, jadi kayak kalau disebut kayak di film-film tuh kayak ruangan isolasi kali ya. Jadi nggak ada jendela, nggak ada cahaya gitu kali ya. Hanya ada sebuah lubang yang digunakan sebagai ventilasi dan tempat memasukkan makanan. Iya, jadi kayak ruang isolasi sih jatuhnya. Jadi kayak tertutup, mungkin petak kali ya. Berapa kali berapa yang cuma ada lubang sedikit buat ngasih makanan doang gitu. Nah, selama di penjara, Elizabeth itu cuma bertahan sampai 4 tahun aja, guys. Padahal itu dijatuhi hukumannya seumur hidup katanya kan. Cuma dia bertahan cuma sampai 4 tahun. Dan pada Agustus 1614, Elizabeth Bathory ini ditemukan meninggal dunia. Menurut salah satu laporan menyebutkan, jika malam sebelum kematiannya ini nih, Elizabeth Bathory ini mengeluhkan kedinginan. Mungkin kalau sebutnya apa, hipotermia ya. Elizabeth mengeluh kedinginan nih. Tapi dari penjaga penjara ini nggak ada tindakan nih, nggak ada tindakan apa-apa nih. Maksudnya Elizabeth udah ngeluh, "Pak, ini saya kedinginan nih, saya udah menggigil nih, saya udah jadi es batu apa gimana," kan nggak tahu lah ya. Cuma dari pihak penjaga lapas, penjaga penjaranya nggak ada nggak ada pergerakan gitu. Jadi dihiraukan aja lah, dibodo amatin gitu. Akhirnya pada paginya itu, akhirnya pas entah dikasih makanan entah apa gitu kan. Jadi si penjaga itu ngasih makan entah apa ya, ngelihat si Elizabeth itu udah terkapar, udah nggak ada nyawanya gitu, udah meninggal. Nah, jenazah Elizabeth Bathory ini dimakamkan di gereja di Kektis pada 25 November 1614. Namun menurut pengakuan sumber dari warga nih, makamnya itu dipindah tuh ke makam keluarga di Exeter. Sampai saat ini lokasi makam Elizabeth Bathory ini nggak tahu tuh di mana. Jadi pihak gereja juga kastil di Kektis ini nggak ada petunjuk nih. Jadi nggak ada petunjuk untuk di mana sih gitu loh, maksudnya si makam Elizabeth Bathory ini ada atau dipindahkan, atau persemayaman terakhirnya sang bangsawan ini, si pembunuh berantai ini, kayak ya mereka pun nggak tahu di mana gitu, karena laporan-laporan yang menyebutkan itu masih rabun gitu. Jadi menurut gue ini salah satu, mungkin dari kisah yang gue ceritain ini
ada sedikit kurang, ada sedikit yang belum diceritakan, tapi ringkasannya gue jelasin sama kalian seperti itu, bahwasannya Elizabeth Bathory ini di awal tadi gue bilang dia membunuh selama 25 tahun sebanyak yang di buku dia catat 650, tapi buku itu nggak ditemuin, dan hakim meresmikan 80 korban, dan itu semua gadis. Soalnya dia tuh kayak ngikut gimana ya, ilmu-ilmu sesat lah, yang dia bikin ilmu-ilmu sesat yang katanya lu mau awet muda nggak gitu, ya udah lu bunuhin korban-korban aja gitu, lu siksa. Nah katanya ini lu mandi darahnya dia gitu kan, kayak gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin belum gue sampein atau nggak gue ceritain gitu. Jadi selebihnya gue mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Thank you yang udah nonton video ini. Kalau suka dengan video ini, kasih like, kasih jempolnya ke atas, juga di share juga, ya pokoknya di subscribe juga lah kalau yang suka channel gue ya. Thank you buat semuanya, terima kasih udah mau join atau nontonin waktu senggangnya video gue. Thank you buat semuanya, dadah, bye bye.